Dok, hipoglikemia itu merujuk pada kadar gula darah atau gejala klinis. Hipoglikemia merujuk pada keduanya, kadar gula darah dan juga gejala klinis. Tetapi dengan penekanan yang berbeda, tergantung konteksnya. Secara definisi medis formal, hipoglikemia itu ditetapkan berdasarkan kadar gula darah, yaitu kadar gula darah atau glukosa darah kurang dari 70 mg per desiliter. Ini adalah batas numerik yang digunakan secara internasional untuk keperluan diagnosis, penelitian, dan pedoman klinis. Dari sisi ini, hipoglikemia itu adalah istilah biokimia. Namun, dalam praktik klinis, hipoglikemia tidak bisa dilepaskan dari gejala, karena tubuh manusia merespon penurunan gula darah secara individual. Inilah mengapa muncul konsep yang sangat penting, yaitu hipoglikemia klinis. Penjelasannya begini, seseorang bisa memiliki gula darah di bawah 70, tetapi tanpa gejala sama sekali, terutama pada pasien diabetes lama yang sudah terbiasa dengan gula darah yang rendah. Sebaliknya, seseorang bisa mengalami gejala khas hipoglikemia seperti gemetar, keringat dingin, jantung berdebar, cemas, atau lemas, meskipun gula darahnya masih berkisar antara 80-90, terutama bila sebelumnya sudah terbiasa hidup dengan gula darah yang tinggi. Kondisi ini disebut hipoglikemia relatif. Karena itu, dalam dunia klinis dikenal prinsip yang disebut Whipple's Triad. Whipple's Triad atau Trias Whipples yang menekankan bahwa hipoglikemia itu idealnya memenuhi 3 hal. Yang pertama, terdapat gejala yang konsisten dengan hipoglikemia, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian terukur kadar gula darah yang rendah, dan gejala membaik setelah gula darah dinaikkan. Artinya, angka dan gejala itu harus dibaca bersama, bukan dipisahkan. Jadi bila ditanya hipoglikemia itu merujuk kepada apa? Jawaban yang tepat adalah, secara definisi merujuk pada kadar gula darah. Tapi kalau secara klinis, harus dinilai dari gejala dan konteks pasien. Kesimpulannya, hipoglikemia adalah konsep biokimia yang memiliki makna klinis dan pemahamannya harus selalu menggabungkan angka, gejala, dan riwayat gula darah pasien. Semoga dapat dipahami ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya, Anda dapat melakukan telemedicine atau konsultasi online dengan saya melalui WhatsApp. Demikian, semoga bermanfaat.